Ya, baik teman-teman, kita akan lanjut. Untuk selanjutnya kita implementasi di ini ya, di dashboard, dan begitupun juga di menu-menu yang lainnya. Jangan lewatkan dulu, kita akan implementasi di semua menu ya. Kita percepat aja. Nah, misal untuk absensi dulu deh ya. Jadi kita akan bikin menu absensi ini di halaman, namun kita starting dulu ya. Salah. Oke, servernya udah jalan. Sekarang kita jalankan si file-nya. Oke, udah masuk situ. Kita cek di seedernya apa ya untuk loginnya, yaitu admin.com. admin.com, passwordnya password 1 sampai 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan berhasil login. Oke, kita akan implementasi menu absensi. Baik, next kita lanjutkan implementasi menu absensi. Cek bagian sidebar, gunakan teknik clean cut reusable baik di backend maupun di front end. Oke, kita lihat di sini udah masuk ke route, jadi dia membaca route-nya dulu ya. Terus dia menjalankan LSLA ini, melihat controller apa aja, begitupun dengan permissionnya apa. Terus dia juga lanjut membaca di sisi front end-nya. Oke, dia sudah melihat beberapa filenya dan sedang mencari juga ya. Dia berusaha membuat implementasi controller absensi controller attendance. Nah ini ya. Oke, kita baca rules-nya dulu ya. Untuk ini dia sudah konsep reusable dan concurrent. Pembuatan absensi control, kita membuat control baru di fokus manajemen data absensi. Oke, ini dari sisi front end-nya, komponen reusable. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ekstraksi komponen table saya akan memisahkan. Yes. Paginasi. Jika belum ada paginasi yang reusable, coba buatkan dulu dan implementasi. Fungsi tambahan root bisa sesuaikan saja. Oke.
kita proses. Oke teman-teman, ini udah masuk dan sedang memproses. Bisa sambil kita tunggu ya. Dan sambil kita baca-baca lagi bahwa nantinya tuh dia, nah ini ya, ada pagination, juga ada file upload. Nah dari sisi file uploadnya juga nanti kita akan membuat suatu function untuk validasi ya, ada validasi dan konversi juga dari sisi upload ya, supaya si validasi upload itu bisa mengkompres file PNG misal jadi WebP ya. Supaya hasil image-nya tetap bagus tapi tidak membebani kondisi resource dari suatu server gitu ya. Kalau PNG biasanya dia lebih dari 2 MB atau rata-rata 2 MB. Nah, kalau kalau WebP dia bisa 90 KB ya. Jadi bisa berapa puluh file juga ya kalau misalkan kita lihat gitu ya. Kita perhitungkan dan hasilnya juga akan tetap bagus sih biasanya, harusnya gitu ya. Oke, di sini sedang membuat pagination. Pagination ini kita buat di dalam resource komponen. Kenapa? Karena ini nantinya akan digunakan secara berulang di setiap menu yang sudah ada gitu ya. Oke, ternyata di sini masih sedang proses membuat backendnya dulu, absensi controller. Oke. Oh ya teman-teman, jadi selain menggunakan anti gravity, kalian juga bisa coba yang namanya open code. Walaupun nanti mungkin ini bisa bahasan lain ya. Untuk open code ini dia basisnya CLI atau dari menggunakan terminal. Contoh ini hello. Saya sudah menggunakan ini, menginstal ini dari dokumentasinya yang ada di open code. Teman-teman bisa cari aja open code ini, namun ini bukan bahasan saat ini ya teman-teman. Nah ini disesuaikan juga dengan jenis sistem operasinya apa ya, Macintosh atau Linux atau Windows. Ada instruksinya di sini ya untuk curl installing datanya ya, si aplikasinya. Oke, di sini sudah membuat controller namanya absensi controller ya. Teman-teman bisa sambil diingat-ingat juga ya, cara pertama membuat model, membuat migration, membuat controller, dan membuat middleware dan seterusnya. Itu biasanya diawali dari PHP Artisan ya, make gitu ya, PHP Artisan make dan seterusnya. Ada juga yang command gitu ya, untuk perintah biasanya itu. Oke, di sini ada absensi. Namun kalau kita lihat di sini ada beberapa yang merah-merah gini. Kita bisa coba generate ya, npx tsc min emit. npx tsc ini tuh, bentar. Oh ya, sorry ya, ini harus masuk sini dulu. Laravel absensiku. Oke,
tadi di dalam absensiku, dan ini kita udah ada dapat errornya ya. Namun sebelum kita fixing, kita baca dulu errornya apa. Ini tuh dia tidak bisa membaca bagian pull charges ya. Terus di bagian sini ada departemen juga yang tidak terbaca. Langsung saja kita klik di sini add-nya dan kita enter aja. Nanti error ini bisa hilang gitu ya teman-teman. Oke, kalau misalkan ini sudah hilang, nanti kita bisa lihat juga di sini ya, apakah si absensi ini tuh udah masuk atau belum gitu ya. Dan kalau kita lihat barusan dia masih not found, artinya belum bisa ditemukan. Nah, gimana caranya? Bisa saja dari PHP artisan route cache dia belum ada gitu ya, bisa saja seperti itu. Nah, dan ini hasilnya absensi, menu absensi seperti ini ya teman-teman. Udah selesai. Nah, di sini fitur edit akan segera hadir katanya. Tadi berarti kita baru menambahkan untuk get datanya saja, tidak apa-apa ya teman-teman. Sampai di sini kita juga sudah berusaha bisa membuat menu absensi. Oke. Kita git add dulu ya teman-teman. Oke, lanjut kita selesaikan di buat kalender. Oke, next buatkan untuk menu kalender, atau kita coba ini aja ya, coba pakai open code. Nah gini teman-teman caranya, git div status, coba cek dan pelajari gitu ya. Jadi kita instruksikan dulu ke si modelnya supaya dia tahu apa yang sedang kita kerjakan saat ini gitu ya. Oke, dia sudah membaca. Nanti kita akan dengan mudah menginstruksikan saja teman-teman, buatin kalender karyawan departemen laporan gitu ya, secara bertahap. Itu bisa dengan open code, lebih cepat juga sih ya. Oke, saat ini ini dia. Apakah kamu sudah dapat banyak informasi? Menu apa aja yang sudah dan yang belum? Dia akan mengecek lagi di bagian div kayak gitu ya. Terus kode-kode yang masih kosong, dia akan membaca si sidebar. Nah, salah satu contohnya ini ya. Jadi harapnya masih pakai tanda pagar, jadi berarti ini belum implementasi. Bisa aja sekarang kita coba selesaikan semua atau satu-satu ya teman-teman, tapi kita masih banyak materi yang lainnya juga. Jadi aku harap ini juga bisa jadi challenge buat teman-teman untuk mengerjakan penyelesaian ini semua gitu ya. Dari mulai perancangan desain, mockup dulu deh ini ya, udah. Terus perancangan database-nya, mencocokkan dengan mockup desainnya, terus kita implementasi backend, implementasi ke front end-nya gitu ya, untuk gambaran tahapannya. Jadi yang paling urgent sih biasanya. Nah, kita coba kalender.
implementasi ada tanda berarti itu belum, dan itu bisa coba diimplementasikan bertahap. Apakah ready? Oke. Dia ternyata membaca AI rules index yang ada di sini kayaknya, docs atau di sini ya, .agent skills katanya. Oh, ini bawaan ini sih ya dari si Laravelnya. Oke. Ya, ready, sudah dapat barang. Oke, karyawan dulu katanya. Karyawan dulu. Oke. Kita lihat lagi untuk desainnya. Oh, jadi nanti karena sekarang akan membuat karyawan, data karyawan ini tuh dia berisi data master karyawan, nama, kode, departemen, foto. Untuk departemen, data master departemen produksi, marketing, HRD, IT, finance, dan lain-lain. Lumayan besar juga ya. Bisa saja kalau misalkan kekurangan data, ini si database-nya bisa dirombak lagi. Karena kalau misalkan kita lihat di departemen ini tuh banyak, ternyata ada produksi, marketing, HRD, IT, finance gitu ya, dan lain-lain. Oke. Sekarang dia sudah jalan. Kita lihat di untrack-nya. Oke, dia sudah coba buat. Oh, ternyata dia bikin PDF juga nih. Harusnya langsung implementasi ya. Oke, ini sedang mengecek di resource JS action, menampilkan composer JSON apa aja yang sudah dan yang belum mungkin ya untuk di case project ini. Oke, dia juga berencana mengecek ataupun membuat create departemen table, terus create karyawan. Semua kolom sudah ada katanya. Jelas, sekarang saya buat backendnya. Nah, di sini dia bikin. Nah, ini kayak store karyawan, update karyawan, request ini tuh harusnya karyawan request aja gitu ya, jangan dibikin dua kayak gitu. Jadinya itu bisa redundancy juga sih gitu ya. Oke, tapi kita biarkan dulu saja untuk proses ini. Gampang, nanti tinggal ada perubahan. Oke, dia sedang berjalan di update request ya. Update.
request. Oh ini ya. Nah ini tuh sebenarnya bisa saja bukan update store request, tapi cukup karyawan request aja gitu ya. Entah mungkin karena sebelumnya ada yang menggunakan update dan store, jadi belum diubah sehingga modelnya mengikuti contoh itu ya. Oke, di sini dia sedang ngecek routes, membaca beberapa metode juga untuk memisahkan get, post, update gitu ya. Route sudah benar katanya. Oke, cukup lama juga ya teman-teman. Sambil kita nunggu, harusnya kita udah paham juga sih ya dari proses dashboard ini tuh kayak gimana. Kemarin menampilkan data aja di sini, terus barusan juga kita sudah membuat manajemen absensi. Nextnya saat ini kita sedang membuat data employee-nya, si karyawan itu. Oke. Ini hampir kebanyakan masih di ini ya, di back end, tapi udah masuk ke front end ini. Oke, dia sedang mau membuat indeks datanya. Sekarang create dan edit. Nah, si create dan edit juga ini harusnya cuman cukup satu aja untuk form datanya, yaitu underscore form.foo misalkan. Nanti si file form itu bisa digunakan di create dan edit ya, supaya tidak berulang. Nanti kalau dia sudah masuk ke sidebar, berarti bisa kita cek ya hasilnya seperti apa. Kalau saat ini masih belum bisa diklik. Find option. Oke, bagus, dia sudah mengecek breadcrumb dan layout root yang dulu pernah kita rancang juga. Oke, ini ada kesalahan kayaknya ya. Si AI-nya dia melakukan menyembunyikan sidebar.
atau mungkin dia si app-nya nggak dibawa ya. Nanti kita coba fixing bug ini. Caranya tuh kita bisa mengkopikan errornya juga ya. Ini kenapa bagian oke, dia sudah benar lagi. Nah ini teman-teman, jadi data karyawannya ini sudah muncul, tinggal editnya ya. Oke. Kalau tambahnya juga belum. Jadi saat ini hanya menampilkan get data untuk di table. Oke, sambil nunggu juga nanti pembahasan selanjutnya, sepertinya kita akan belajar refactoring juga, mengganti si kode-kode yang berulang saat ini, yaitu create dan edit, yang mana nantinya bisa disampaikan cukup satu kali aja di pada saat reviewnya ya. Ini untuk karyawan, controller test, untuk tes case kode, terus departemen laporan ini belum, kalender juga belum. Nanti bisa kita lanjut lagi gitu ya untuk sisa-sisa tersebut. Semua 11 tes lulus ya, ini katanya udah masuk. Dan oke, ini udah. Oke, masih proses ini untuk mengecek dengan tes case. Oke, sambil menunggu. Dashboard controller has no return specific and identifier. Harusnya udah dulu sih ya untuk pembahasan yang ini, cukup lama juga ya teman-teman. Kurang lebih nantinya tidak akan jauh berbeda untuk implementasi menu-menu yang lain. Caranya seperti itu, namun nanti kita akan coba bahas dulu untuk refactoring kode-kode yang tadi masih ada redundance baik di backend ataupun di frontend. Itu teman-teman, untuk sisa ini kita cukupkan dulu ya. Di ini sampai jeda juga, dan nanti kita akan implementasi di menu-menu yang lain. Itu aja yang bisa di share ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti, dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh chat atau cek juga di kolom komentar. Bye bye, terima kasih.